Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masuk lagi fiqhul asma'il husna. Terakhir kita sudah murojaah. Insyaallah kita murojaah lagi. Jangan ngebut-ngebut. Yang penting ya kualitasnya. Ya, percuma ngambil banyak tapi ternyata hanya sekedar lewat saja. Terakhir kita ambil nama Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ya, ingat ketika tiga nama ini berkumpul, maka masing-masing memiliki maknanya sendiri. Tapi kalau sendirian, misalkan Al-Khaliq atau Khallaq, maka di dalamnya mengandung makna bari, juga mengandung makna musawwir. Ya, tapi kalau tiga berkumpul, masing-masing punya arti. Al-Khaliq berarti yang merancang, yang mendesain, yang apa lagi? Yang menentukan, menetapkan berapa volumenya, berapa tingginya, berapa panjangnya, dan seterusnya. Paham ya? Kalau bari berarti yang mewujudkannya. Ijad, bahasa Arabnya dari aujada yujidu ijadan, berarti yang memunculkan, yang mengadakan. Sedangkan musawwir yang apa? Yang membentuk terus menerus selama dia hidup. Selama dia hidup. Nah, nama berikutnya yang kita ambil adalah Al-Malik dan Al-Maliku. Ya, ini pas lagi si Abidah dalam kandungan ini. Pas lagi belajar ini, siapa namanya ya? Dapat inspirasi dari Malik. Ya, kasih nama, konsepnya Ain semuanya. Aisyah, Azimah, Abidah. Abidah artinya wanita yang beribadah, yang menyembah. Kepada siapa? Pada siapa ya? Kita dapat nama ini pas belajar ini. Adalah Abidah Malikaha. Jadi wanita yang menyembah Tuhannya. Ha kembali ke Abidah. Mudhaf ilaih. Ya. Nanti kalau antumnya sukanya nahu, kasih nama anaknya apa? Kayak nahu. Ya, nama anaknya siapa? Doroba Zaidun. Ya. Nah, nanti kerjaannya dia mukulin orang mulu lagi. Ya, karena namanya siapa? Doroba Zaidun. Ya, emang tarkibnya aneh nama anak-anak tuh. Bahkan pas lagi umroh di imigrasi, teman-temannya pada manggilin, tal sini. Ini anaknya namanya aneh banget nih. Azimah Antakuna Muti'ah. Itu kalau di Indonesia jadinya wanita punya tekad kuat untuk jadi taat. Ya, kalau mungkin kalau dalam bahasa Inggris, Budi go to school gitu. Ada orang Arab, ini nama bukan nama ini sebetulnya kalau di bahasa Arab. Ya, kalimat dia itu. Jadi kayak dikasih nama misalkan Budi ya mendaki gunung misalkan. Kan aneh jadi namanya. Ya, tapi karena Arab ke Indonesia jadinya keren kayaknya. Tapi giliran orang Arab baca, panggilin teman-temannya tahu ini gitu ya. Ini namanya aneh banget. Ya, kan insyaallah. Inspirasi. Nah, sekarang kita ambil nama Al-Malik dan Al-Malik. Ya, artinya di sini pahami ya, atau kalau paham nama Malik insyaallah taala, mafhum, ngerti sedikit, kebuka pintu tentang ya tauhid hakimiyah. Ya, terbuka sedikit pintu dari apa? Tauhid tentang hukum. Karena maknanya berarti Allah memiliki sifat mulk. Apa sifat mulk?
kerajaan. Karena Allah rajanya, kalau Malik itu kan rajanya. Berarti yang namanya raja punya apa? Punya kerajaan. Masa raja nggak punya kerajaan? Ya, walaupun dia seorang suami, maka dia pun sebagai raja, tapi di rumahnya. Ya, atau jangan-jangan di rumah bukan raja. Di luar raja, di rumah apa? Kucing. Ya, di luar singa, di rumah apa? Kucingnya masalah. Ya, justru itu menunjukkan sebuah kejantanan. Ya, kalau di luar garang, tapi kalau di dalam rumah, ya beda sikapnya. Intinya yang namanya malik, raja, pasti punya apa? Kerajaan. Yang kedua, seluruh makhluk adalah mamalikuhu wa abiduhu. Apa mamalik? Budak. Ya, hamba. Jadi semua makhluk itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir juga dia adalah hambanya Allah. Allah rajanya. Sudah ya? Nah, insyaallah terbuka sedikit tentang masalah konsep ya tauhid hakimiyah. Yang ketiga, karena Allah rajanya, Allah punya kuasa, semua makhluk adalah hambanya, maka yang keempat apa? Allah yang berhak untuk menetapkan hukum. Ya, ini kan fitrah ya. Ini kan apa? Fitrah. Raja, presiden naik, ya maka ada hak khusus untuk presiden untuk membuat sebuah kebijakan, sebuah hukum. Apa tuh namanya istilahnya tuh? Kalau presiden punya hak khusus, apa namanya? Hak khusus presiden, nggak bisa diganggu gugat sudah. Progratif apa? Ya itulah. Kata presiden bebasin ya bebasin. Capek-capek di sidang tahunan kata presiden udah bebasin. Gimana lagi orang dia yang punya apa kuasa, dia yang punya apa kebijakan. Maka Allah Subhanahu wa taala raja, punya kekuasaan, semuanya adalah kekuasaannya Allah dan semua makhluknya adalah hambanya. Dan yang keempat apa? Allah yang punya apa? Hukum. Dan hukumnya Allah yang pertama hukum qadari, takdir. Allah yang menetapkan, terserah Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ya ada yang begini, ada yang begitu. Ya, termasuk namanya ahkam qadariyah. Ahkam apa? Qadariyah. Yang kedua namanya ahkam syar'iyah. Ahkam apa? Syar'iyah. Dengan cara menurunkan Al-Quran, mengutus para Rasul, menjelaskan apa saja tentang ibadah, tentang muamalah, tentang hukum. Nah, ini semuanya Allah yang punya kuasa. Manusia tidak boleh berserikat dalam hal itu. Ketika telah Allah tetapkan A, manusia harus menjalankan. Karena kita manusia ini hambanya. Nggak boleh mengangkangi, nggak boleh melangkahi, tidak boleh membuang, ya, bahaya. Mafhum? Ya, kita ini kecil, sedangkan Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Paham ya? Yang ketiga namanya hukum jazaiyah. Apa jazaiyah? Balasan. Ketika dia taat, apa balasannya? Allah yang punya hukum. Ya, ketika dia bermaksiat, apa balasannya? Makanya Allah katakan dalam surat Al-Fatihah, ya Maliki Yaumiddin, Raja hari pembalasan. Ada yang dikasih surga, ada yang dikasih neraka, ya sesuai dengan amalnya dia. Nah, itu secara singkat nama Al-Malik dan apa? Al-Malik. Boleh pendek Al-Malik, boleh apa? Malik. Berarti 4 poin yang harus kita pahami. Allah rajanya, Allah punya kekuasaan, ya semua makhluknya adalah apa? Hambanya. Yang keempat, Allah punya hukum. Hukum ada 3, hukum qadari, takdir, hukum syar'i, ya ibadah, muamalah, hukum had dan seterusnya. Dan yang terakhir hukum jazai. Apa jazai? Pembalasan. Begitu. Sudah ya?
Nah, ini antum paham satu nama ini, insya Allah terbuka sedikit tentang pemahaman ya tauhid hakimiyah. Ya. Apalagi syariatnya Nabi Muhammad itu global, universal untuk semua manusia. Maka semuanya harus tunduk di bawah hukumnya Allah. Terlebih ketika dia sudah menisbatkan diri sebagai seorang muslim. Harus tunduk, patuh dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Selanjutnya, nama Ar-Razzaq atau Ar-Raziq. Ya, hitungnya dua aja. Langsung dihitungnya apa? Dua. Ar-Razzaq dan apa? Ar-Raziq. Sama tadi juga Malik termasuk kandungan dari nama Ar-Rabb. Jadi Rabb itu lebih umum. Di dalamnya mencakup Allah yang mematikan, menghidupkan, yang memberi rizki, Allah yang menetapkan hukum. Cuma pas bagiannya ini dikeluarkan lagi, dikasih nama lagi. Jadi ada nama yang global, di dalamnya mengandung banyak sifat, kemudian sifat ini juga ditarik lagi menjadi apa? Sebuah nama. Ya, paham ya? Nah, nama berikutnya juga Razzaq dan Razik itu juga termasuk kandungan dari nama Ar-Rabb. Cuma disendirikan lagi. Ya, untuk lebih menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah al-mutakaffil bi'arzaqil ibad. Allah yang menanggung rizki dari para hamba-hambanya. Rizki makhluk-makhluknya. Semuanya Allah yang tanggung rizkinya. Ya, walaupun dia janin di dalam perut ibunya. Nggak bisa apa-apa kan dia, tapi siapa yang jamin rezekinya? Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ya, berapa banyak janin? Janin bukan hanya manusia, ada janin di dalam perut ikan, janin di dalam perut hewan-hewan. Ya, begitu juga tumbuhan. Tumbuhan itu dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Ya, kalau malam dapat CO2 dia. Apa CO2? Karbon dioksida. Ya, amoniak, gas amoniak. Apa rumusnya amoniak? NO3. Apalah itu namanya. Maaf, kalau pagi dia dapat H2O. Apa sama H2O? Nggak tahu. Air. Ya, untuk siramin itu dapat. Atau mungkin dapat embun, atau dari tanah, ya akarnya nyerap. Itu Allah yang nanggung semua. Itu baru satu pohon buahnya. Ya, ikan, semua yang hidup dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap rezekinya ya cuma benda yang hidup, benda mati selama dia ada, ya Allah yang menjaganya. Allah yang melanggengkannya. Masya Allah. Berarti kan Rabb kita luar biasa, ya maha sempurna, maha agung. Mafhum, semua hambanya itu ditanggung rizkinya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayi tadi udah keluar dia, ya nggak bisa makan apa-apa, dikasih lagi apa? ASI. Ya masa masih kecil baru brojol kasih nasi goreng, ya atau dikasih air teh, ya moncor-moncor lah nanti perutnya. Udah gedean dikit kasih bubur, ya gedean dikit lagi kasih biskuit, kasih apalah MPASI dan seterusnya, sampai gede dia bisa makan apapun yang ada. Itu semua ditanggung rezekinya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dari langitlah apa? Rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Jangan khawatir, tapi tetap ambil asbab. Ambil apa? Asbab. Masih tunggu kawan doang, kita juga datang rizki doang. Ya coba aja tuh kawan terus nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Ya bukan seperti itu. Ya orang yang memahami
apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dari Allah dan Ar-Razzaq. Tetap ambil apa? Asbab. Dan nama Razzaq ini, sifat rizq ini banyak Allah gunakan untuk memberikan keterangan atau menghujai orang-orang yang menyekutukan Allah dari rububiyah supaya lari kepada tauhid apa? Uluhiyah. Al-muhim itu makna dari apa? Ar-Razzaq. Ya, makna dari apa? Ar-Razzaq. Walaupun nanti Razzaq terbagi dua, ada yang rizki yang sifatnya umum, ya khas atau umum, semua makhluk dikasih. Ada rizki yang lebih istimewa, rizki apa? Khas, yaitu iman di dalam hati, ilmu, amal saleh. Itu pun bagian dari apa? Rizki Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi kalau minta, ya jangan hanya sekedar minta rizki harta, anak, rumah, kendaraan, pekerjaan, tapi juga minta kepada Allah tentang ketenangan hati, tentang iman, tentang apalagi makanan yang halal, dan yang lainnya dari rizki yang sifatnya apa? Khas, sifatnya khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Mafhum, surganya Allah itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, nama berikutnya Al-Ahadu dan Al-Wahidu. Ya, udah berapa tuh sama? Dari awal. 17. Ya, insyaallah. Al-Ahad dan Al-Wahid maknanya adalah, ya, dua nama ini dalani ala ahadiyatillah wa wahdaniyatihi, menunjukkan ketunggalan dan keesaan Allah. Dalam apanya? Dalam zatnya. Berarti tunggal, satu-satunya yang memiliki zat yang sempurna dan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang maha besar, yang maha agung, satu-satunya hanya Allah yang punya. Ya, sifat-sifatnya Allah juga esa dalam sifatnya. Sifat yang luar biasa sempurna. Hanya Allah yang punya, yang lain nggak punya. Begitu juga dalam perbuatan-perbuatan Allah yang penuh hikmah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal itu. Begitu juga dalam ibadah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan saja kisahnya Bilal. Ketika dia beriman, kemudian ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai di dadanya ditumbuk atau ditaruh apa? Batu besar. Diperintahkan untuk murtad. Apa yang beliau katakan? Ahad, ahad, ahad. Ya, maksudnya apa ya? Allah yang satu-satunya esa. Mafhum, dalam ibadah, dalam rububiyah, dalam asma wa sifat. Ya, terlebih di situ konteksnya Bilal tentang uluhiyah. Karena dia diperintah, disuruh untuk kembali menyembah berhala-berhala. Maka beliau katakan ahad, ahad, ahad. Ya, alhamdulillah kita tidak sampai disiksa seperti sama Bilal. Ya, sekarang mah nggak zaman ya siksaan itu. Sekarang mah siksaannya lebih dahsyat sebetulnya kalau kita mau lihat secara hakikat, ya, yaitu ujian berupa apa? Kenikmatan, ujian nyaman. Itu terkadang lebih berat. Ya udah enak-enak, nyaman, nanti begini, aduh gimana. Ya kalau ditekan mungkin dia masih berontak melawan. Tapi kalau diberi rasa nyaman, diberi enak, nah gimana? Ya, makanya kadang katanya ya kalau misalkan musuh-musuh politik gitu, kalau ditekan makin dia akan melawan. Tapi kalau dikasih duit 300 juta, waduh. Tahu benar nggak tuh? Lagi rame, mahasiswa datang masuk, ya garang, pas sudah masuk keluar melempem. Nggak taunya terakhir berita ada, katanya dikasih duit 300 juta. Tapi baru DP 20%. Ya, bahwa ya, jadi ujian kenikmatan itu terkadang lebih apa? Lebih ya berat gitu. Karena melihat
Ya, sudah enak, sudah nyaman, pekerjaan sudah mapan, rumah sudah ada, kendaraan apa sudah ada, udahlah enak begini aja hidup, ngapain ribut-ribut, ngapain begini-begini dan seterusnya. Akhirnya banyak meruntuhkan nilai-nilai yang lainnya karena demi kenyamanan. Ya, emang kalau ngomong enak ya. Ya begitulah memang kaidahnya, kondisinya. Mafhum. Mafhum. Misalkan ya dulu bangsa Arab itu terkenalnya dengan apa? Orang gurun yang suka miara apa? Miara kambing. Ya, ketika datang Islam luar biasa semangatnya, yang merasa ibaratnya satu kaum yang dianggap remeh, akhirnya semangat untuk apa? Berjuang meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah berhasil menguasai Romawi, Persia, ujian datang berikutnya bukan dalam hal tekanan, tapi ujian datang dalam hal apa? Kemewahan. Kan gitu. Ujian datang dalam hal dunia. Makanya yang ditakutkan oleh Nabi adalah dibukakan apa? Pintu-pintu dunia. Kalian yatanafasun, saling berlomba-lomba untuk apa? Mengejarnya. Maka disebutkan dalam beberapa kisah tentang Andalus, ya, padahal dia anak seorang gubernur lah, ya. Jadi Tariq ibn Ziyad itu punya atasan. Siapa namanya? Ada yang tahu? Tariq ibn Ziyad itu punya atasan. Seorang gubernur lah. Kemudian Tariq berhasil menguasai apa? Andalus. Akhirnya diutuslah si anak gubernur ini untuk memimpin atau menguasai beberapa istana. Nggak taunya di dalam istana dia lihat ada ratu yang apa? Cantik jelita. Yang nggak pernah gue lihat begini nih, Eropa nih. Selama ini taunya orang Arab aja, nggak taunya ada seorang ratu yang cantik jelita. Akhirnya ya hatinya malah terfitnah dengan apa? Dengan wanita. Akhirnya Rasulullah SAW dikabarkan berapa riwayat dia murtad. Ya demi meraih cintanya sang ratu tadi. Ya. Nah, semua ada ujiannya, ya, antara khauf dan raja. Perhatikan. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Intinya al-ahad dan wahid, artinya Allah Maha Tunggal, Allah Maha Esa, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan, tidak ada yang menyamainya dalam apanya saja, zatnya Allah. Ya, tidak ada yang menyerupai sama siapapun ya dari makhluk-makhluk Allah menyerupai, menyamai zatnya Allah, tidak ada. Yang kedua, sifatnya. Yang ketiga, af'al, perbuatan Allah. Yang keempat, dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu penghambaan dari mulai mahabbah, ta'zim, ya, memberikan segala macam jenis ibadah hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal uluhiyah. Nah, jadi sekarang maksudnya belajar semua sifat itu jadikan dia sarana untuk kita belajar ikhlas, untuk kita menguatkan ikhlasnya kita. Jangan sekali-kali berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kan perlu bekal, ya, perlu modal, perlu bahan bakar. Ya, emang kita diperintahkan ikhlas. Ya, tapi kalau ikhlas ini tanpa modal, tanpa pemantik, ya, maka dia akan lemah. Makanya Allah perkenalkan melalui nama-namanya. Ketika dia pahami, itu insya Allah menjadi pendorong kuat untuk memperbesar ikhlasnya dia hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu inti kita belajar apa? Al-asma was sifat. Kita tahu Allah ahad, kita tahu Allah wahid, kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala malik, kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala razzaq. Maka jadikan hati ini berangkat, bergerak hanya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jadi bahan bakar, dia jadi pemantik
untuk membesarkan keikhlasan kita. Sudah ya. Lanjut nama berikutnya. Apa kita percepat? As-Samadu. Ya boleh kasih anak nanti namanya Abdus Somad. Ya nanti sama kayak gitu dong. Ya jangan begitu pikirannya. Ya bisa jadi namanya sama, tapi akidahnya nanti apa? Beda. Ya. Langsung. As-Samad di dalam bahasa Arab itu merujuk atau kembali kepada mana as-sayyid. Sayyid itu pemuka, gitu. Tuan, apalagi sayyid. Ya tuan yang berkuasa, yang azim, yang maha agung, yang sempurna dalam ilmunya, hikmahnya, qudrahnya, izzahnya, dan seluruh sifat. Karena terkumpul padanya seluruh sifat-sifat yang mulia, maka dia berhak untuk menjadi sayyid, pemuka, menjadi pemimpin. Nah, ini salah satu tafsiran dari makna apa? As-Samad. Tapi itulah yang ma'ruf. Dan ada lagi tafsir-tafsir yang lainnya. Jadi Allah satu-satunya yang berhak untuk dijadikan tempat bergantung. Karena Samad ada yang mengatakan tempat bergantung. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Maka kita hanya bergantung kepada zat yang memiliki sifat apa? Sempurna. Jangan bergantung kepada zat yang lemah. Zat yang perlu rizki dari Allah juga. Maka minta hanya kepada siapa? As-Samad. Kepada semuanya lah ya bergantung kepada Allah. Semua makhluk di dalam memenuhi hajatnya minta hanya kepada As-Samad. Karena Samad bermakna sayyid. Ya, jadi semua diadukan perkaranya kepada sayyid. Ya, minta sesuatu kepada sayyid. Bercerita curhat kepada sayyid. Ya. Kalau misalkan di pendekatan pemahaman saja ya, di beberapa tempat istilahnya kayak ketua kabilah. Ya, namanya ketua kabilah itu apa? Kan punya rakyat. Ya, yang dipilih siapa? Yang memiliki sifat-sifat sempurna. Nanti rakyat ini ngadu ke ini, yang ini curhat begini, yang ini kurang pangan, yang ini begini, yang ini begini. Makanya ya Samad adalah tempat bergantung. Salah satu maknanya adalah apa? Tempat bergantung seluruh makhluk di dalam menunaikan hajatnya. Begitu. Ya, itu makna dari apa? As-Samad. Ya Allah Maha sempurna, Allah Maha agung, ya semua makhluk bergantung kepadanya. Di dalam menolak bala, di dalam meminta hajatnya, ya berbeda dengan makhluk, ya walaupun mereka juga sayyid, tapi keterbatasan dalam apa? Sifat. Berikutnya nama Al-Hadi. Al-Hadi artinya yang apa? Memberi petunjuk kepada siapa? Hamba. Al-Hadi maknanya yang memberi petunjuk, irsyad, arahan. Dan Al-Hadi ada dua, atau di sini ada tiga. Yang pertama hidayah ammah, hidayah yang sifatnya umum, memberikan kepada setiap jiwa petunjuk, arahan, diberi taufik oleh Allah untuk mencari kemaslahatan hidupnya dia. Mafhum? Ya, ini bukan hanya manusia, semua makhluk ya diberikan arahan oleh Allah dalam bentuk hidayah, itu taufik, maksudnya taufik diarahkan ya untuk menuju maslahat kehidupan dia. Misalkan lebah kan baru lahir, nggak sekolah dia, cari madu, bikin rumah ya, tapi Allah yang memberikan dia jalan arah gitu supaya meraih kemaslahatan hidup dia ya. Nggak diajari tuh dia sama emaknya, ya nih kalau ngambil madu yang ini ya,
Kalau bikin rumah begini caranya, lu salah ini melengsong ini. Nggak ada. Ada lebah bikin rumah melengsong, tuh melengsong. Tahu nggak usah mah melengsong. Nggak tahu. Orang Betawi melengsong, nah, miring, mengsong ya. Kan dia rumahnya segi apa dia? Segi 6 apa segi 8? Rumahnya lebah? Hah? Segi 6 apa segi 8? Ini 1, 2, 3. 6 ya? Apa 8? 1, 2, 3. Ya. Ya, lumayan lah. Ya, burung-burung tuh untuk menjaga maslahat kehidupan dia, ternyata dia bisa bikin apa? Sarang. Ada yang sarangnya Masya Allah bagus. Nah itu kira-kira siapa yang ngarahkan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, atau hewan-hewan melata, dia berlindung di bawah-bawah lubang-lubang gali dasar. Padahal nggak punya tangan, ya nggak punya kaki, tapi dia ternyata bisa hidup di mana? Di bawah-bawah, di kolong-kolong. Nah itu siapa yang memberi dia arahan hidayah? Itu Allah. Namanya hidayah ammah. Hidayah apa? Ammah. Intinya adalah hidayah, petunjuk, arahan untuk semua makhluk kepada maslahat-maslahat kehidupan dia, supaya dia tetap langgeng, supaya dia tetap hidup. Ya, misalkan ada ikan, supaya dia bisa tetap langgeng, dia cari makan. Wah itu gerak-gerak itu dimakan sama dia. Katanya pancing, ya, tapi ya diberi arahan oleh Allah bahwasanya itu makanannya. Makanya terkadang setiap burung punya makanan yang berbeda-beda. Siapa yang ngasih petunjuk? Allah SWT. Nggak semua burung makanannya buah. Ada burung juga yang makanannya apa? Ikan. Sehingga membentuklah paruhnya berbeda dengan paruh yang makan biji atau makan apa? Buah. Ya kan? Biasanya ya, burung-burung itu diketahui makanannya apa dari apanya? Paruhnya. Ya, nggak mungkin lah burung kakak tua makannya ikan. Ya, ini begini kan ya, ngecatol gini kayak kunci Inggris. Jadi bisa ngejepit. Ya, makanannya biji-bijian, kuaci, ya, jagung dan seterusnya. Tapi ada yang panjang-panjang, yang dia jalan di danau-danau kecil, kemudian ditusuk, dapat dia ikan. Mafhum, nggak nyari dia jagung, enggak. Ya, yang mengarahkan dia salah Allah Subhanahu. Singa misalkan, ya mana ada singa makan rumput? Nggak ada. Kalau dia makannya daging, dia lari, dia kejar, Allah yang mengarahkan. Itu namanya hidayah lah. Gajah, ada gajah makan daging? Hah? Nggak ada ya. Makanannya apa deh? Rumput. Ya, Masya Allah ya. Padahal makannya cuma rumput, badannya gede. Nanti kalau mau gede makannya apa? Dia tuh sapi. Ya, padahal makannya rumput ya. Badannya apa? Gede. Ya, kucing makannya ikan kecil. Ini semuanya Allah yang bimbing, Allah yang mengarahkan, intinya untuk kemaslahatan hidupnya dia. Namanya hidayah apa? Ammah. Maka Allah lah Al-Hadi. Maka Allah lah apa? Al-Hadi. Yang kedua namanya hidayatul irsyad. Ya, dengan cara apa? Allah utus para rasul. Allah turunkan Al-Qur'an. Ya, itu namanya hidayah apa? Irsyad. Dan hidayah irsyad juga bisa dinisbatkan kepada selain Allah. Nabi Muhammad memberikan hidayah irsyad. Ya, antum punya ilmu mengarahkan kepada anak, kepada istri, namanya hidayah apa? Irsyad. Intinya mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya hidayah apa? Irsyad. Nanti yang ketiga hidayah taufik. Apa taufik? Digerakkan hati dia untuk melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dari maklumat yang masuk diserap oleh hatinya,
kemudian membuahkan perbuatan yang diridhai oleh Allah, itu namanya taufik. Jadi taufik itu kecocokan antara maklumat yang datang dengan outputnya, hasilnya sebuah perbuatan. Ketika klop dicintai oleh Allah, itu namanya hidayah taufik. Dan ini khusus di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangannya makhluk. Paham? Dan sekali lagi, Allah tidak akan memberikan hidayah taufik random, tidak. Allah memberikan hidayah taufik karena melihat adanya kejujuran. Ya, kalau dia nggak ada kejujuran, ya nggak akan diberikan. Maka berbahagialah ketika Allah berikan kita nikmat rezeki yang namanya sidq, jujur. Ya, karena dia menjadi asas, yang kita bahas, ya dia menjadi asal. Sedangkan ikhlas perbuatannya dalam perbuatan hati menjadi faraknya. Maka ikhlas ini jadi buah dari kejujuran. Maka ketika Allah lihat, Allah tahu orang ini apa? Jujur, ya ingin menjalankan apa yang Allah ridhai, maka Allah bantu dia. Jadi hidayah taufik itu adalah bentuk bantuan Allah supaya si hamba mengerjakan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mufhum? Nah, itu namanya hidayah apa? At-taufik. Sudah berapa sama? 19. Udah banyak itu 19. Kan kemarin apa? Man ahsaha dakhalal jannah. Apa makna ihsa? Menghitung. Pertama ya memang menghitung 1, 2, 3 dihitung. Yang kedua apa? Hafalin. Yang ketiga pahami artinya. Yang keempat ya amalkan sesuai kandungan dari nama tersebut. Jadi jangan cuma dihafal, tapi bagaimana jiwa kita ini bisa terpengaruh gitu, memiliki efek dari nama tadi. Ya, bisa dalam bentuk aksi maupun dalam i'tiqad. Misalkan tadi ya dalam nama Al-Malik, maka kita yakini Allah yang berhak untuk menetapkan hukum. Berarti i'tiqad kita main. Ya, di situ bernilai ibadah. Aksinya gimana? Ya kita jalankan apa yang telah Allah tetapkan, kita jalani. Kalau kata Allah A, ya udah kita ikuti A. Kalau kata Allah B, kita ikuti. Nah, itu namanya mengamalkan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti nama Allah ada yang sifatnya lazim, ya tidak memiliki apa? Efek kepada manusia. Misalkan seperti nama Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Ya, beda kalau ihya menghidupkan. Tapi kalau maha hidup, ya sudah kita yakini Allah maha hidup dengan hidup yang sempurna. Tidak didahului oleh ketiadaan, ya, dan tidak diakhiri dengan kepunahan. Babnya i'tiqad saja. Tapi kalau bentuknya ada hukum kepada makhluknya, ya seperti Allah maha mendengar, melihat, maka apa? Ya kita perbuatan ada tubuh. Ketika kita berucap, hati-hati Allah maha mendengar. Ketika kita berbuat, hati-hati Allah maha melihat. Jadi bab amal kita bisa i'tiqad, bisa juga apa? Anggota tubuh kita. Ya, kasihan ini sinyalnya pretek. Khair insyaallah. Cukup ya, sudah 19 tuh kata Usama. Nanti tinggal diamalkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Malik, ya Ahad, ya Wahid, mafhum, ya Samad, ya Razzaq, ya Raziq, ya Khaliq, ya Khallaq, ya Bari, ya Musawwir. Terus ya termasuk adab berdoa adalah menyebut nama-nama Allah yang husna. Itu termasuk apa? Adab. Termasuk adab ketika berdoa. Semoga Allah bantu kita untuk mengamalkannya. Ya, misalkan nih, Anda ngasih maklumat, berarti itu namanya taufik, bukan taufik, namanya hidayah irsyad. Tapi ketika Anda mengerjakan,
apa yang antum dapat, itu namanya hidayah taufik. Ya, jadi kalau cuma masuk doang tanpa ada aksi, itu hanya sekedar dari anaknya irsyad saja. Itu dimampu oleh semua. Tapi yang menggerakkan hati antum untuk bergerak itu bukan kemampuan anak. Itu di luar sudah. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa dikatakan hidayah itu di tangan Allah, maksudnya hidayah taufik. Maksudnya apa? Hidayah apa? At-taufik. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sampai di sini. Ya, sebagai bahan murojaah, ya, sebagai pengingat apa yang mungkin lupa, maupun dan sebagai tambahan ilmu yang mungkin belum dapat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.